Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Selamat Paskah bagi kita semua. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dia bangkit dari kematian. Kebangkitannya adalah bukti dari kemenangannya atas kuasa dosa dan kuasa maut. Kebangkitannya memberikan pengharapan bagi setiap kita dan kemenangan bagi setiap kita. Karena lewat kebangkitan Yesus, kita dengan optimis menjalani kehidupan kita. Dan tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Karena segala-galanya telah Yesus kerjakan demi kebaikan setiap kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran yang sangat esensial dalam kekristenan. Ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Untuk itu kita harus benar-benar memastikan, memahami hal ini dengan benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari sejak awal kekristenan sampai hari ini, kekristenan itu digoncangkan dengan berbagai macam pertanyaan yang sangat mendiskreditkan iman Kristen. Kita diserang, kita dikritik, kita dituduh, dicemooh, dan lain sebagainya macamnya. Untuk itu tidak bisa tidak. Setiap orang Kristen atau gereja sebagai tubuh Kristus harus diperlengkapi untuk belajar memahami apa yang mereka percayai dan mengapa mereka mempercayainya. Kita harus anggap itu adalah sebuah kesedihan ketika kita sudah lama jadi Kristen, tapi kita tidak tahu apa-apa tentang keyakinan kita. Itu adalah sebuah kesedihan. Itu adalah sesuatu yang mengenaskan bahkan. Bukan lebay untuk saya menggunakan kalimat itu. Karena faktanya tidak sedikit orang yang hanya sekedar datang ke gereja, tapi ketika ditanya tentang apa yang dia imani, pengetahuannya biasa-biasa saja. Nah, saya yakin itu terjadi di banyak gereja, tapi tidak bagi CNC. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita harus benar-benar memastikan bahwa kita bukan hanya sekedar mengetahui apa yang kita imani, tapi mengaplikasikan apa yang kita ketahui. Supaya kita tidak jadi orang Kristen yang hanya sekedar tajam dalam berdiskusi, tapi tumpul dalam bertindak. Kita harus menghidupi Injil dalam kehidupan kita. Seperti apa yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang ke-1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Artinya apa? Injil menjadi pola. Injil menjadi pedoman bagi setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam kita mengevaluasi kehidupan kita, dalam kita mengevaluasi ajaran dan teologi kita. Apakah gereja yang kita bangun, apakah pelayanan yang kita jalankan selama ini sudah sesuai dengan Injil atau tidak. Jadi Injil adalah pedoman bagi setiap kita, dan juga adalah berkat yang sungguh sangat luar biasa dari Tuhan kita. Tidak terbayangkan kehidupan kita kalau tidak ada Injil. Jadi ada terang, ada pengharapan bagi kita untuk bisa dengan benar menjalani hidup ini karena ada Injil yang diberikan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, tema yang sering dipersoalkan, keyakinan kita yang sering dipersoalkan di dalam kekristenan itu terkait dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Ini adalah keyakinan yang sangat penting, sangat fundamental. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah peristiwa terpenting dan terbesar dalam sejarah. Mengapa saya mengatakan ini terpenting dan terbesar dalam sejarah kehidupan kita sebagai umat manusia? Karena kita tahu ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang besar yang Tuhan sediakan dan kerjakan lewat kematian dan kebangkitannya. Amin. Kita punya masalah terbesar, yaitu dosa, yang tidak seorang pun bisa mengatasinya. Dan Yesus atasi itu. Dia adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dia atasi semua masalah itu. Dia tanggung semua masalah itu dengan dia rela untuk menderita. Sebuah cinta kasih yang sangat luar biasa, yang tidak diceritakan atau tidak dimiliki oleh keyakinan manapun. Ini sesuatu yang sangat-sangat dahsyat. Siapa yang takut dengan kematian? Semuanya. Tetapi kematian bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi setiap kita yang percaya. Karena kita tahu di balik kematian ada kehidupan. Amin. Amin. Siapa yang masih takut dengan kematian? Yakin? Tidak takut. Puji Tuhan kalau begitu. Kalau masih takut berarti masih ada dosa yang belum diselesaikan. Kita tahu bahwa kehidupan di balik kematian, surga itu benar-benar ada. Tapi ini menjadi catatan yang penting untuk kita
pahami, kita persoalkan bahwa tujuan kita percaya Yesus bukan untuk masuk surga. Masuk surga itu adalah bonus. Tujuan kita percaya Yesus adalah supaya apa? Supaya kita bisa menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita di bumi ini. Apa yang ada di surga, itu yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Apa yang ada di surga? Sukacita, damai sejahtera, kekudusan, kebaikan, kebenaran. Apalagi? Dan semua hal yang baik itu semua yang ada di surga. Maka sebagai pengikut Tuhan Yesus, semuanya itulah yang harus kita hadirkan selama kita hidup di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi dalam sekali ya, ketika kita membahas tentang keselamatan, ketika kita membahas tentang surga, itu bukan hanya sekedar kita tidur, nyanyi puji Tuhan, menyembah, terus nyanyi lagi, bangun tidur. Itu bukan surganya orang Kristen, surganya Mbak Suri. Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Surganya Mbak Suri. Saya yakin lebih daripada itu keindahan dari surga yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Untuk itu tidak ada hal yang lebih kita rindukan selain bagaimana kita nanti bertemu muka dengan Tuhan kita. Nah, sebelum kita terlalu jauh nanti masuk ke sana, sampai ke sana, kita pikirkan dulu hal-hal yang perlu kita bahas selama kita di bumi. Yang setuju katakan amin. Nah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan bagi setiap kita. Kok bisa Allah mati sih? Allah bisa mati nggak? Nggak bisa. Kalau begitu Yesus bukan Allah, Pak Pendeta. Kenapa Yesus mati? Nah, itu satu pertanyaan yang menggelitik kita, yang harus kita pikirkan dan harus kita jawab. Apakah Tuhan Yesus itu benar-benar mati? Karena ada teori yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang mati, tapi orang yang serupa dengan Yesus. Katanya adalah Yudas. Nah, bagaimana kita menyikapi teori itu? Mengapa ia harus mati? Alasan mengapa Yesus mati akan membantu kita untuk memahami bahwa kekristenan adalah benar dan layak dipercaya, dan membuat kita tidak akan mempertanyakan lagi, kok dia bisa mati? Lalu apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Nah, kita harus membuktikan. Kalau kita melihat dari Injil, ya, kalau kita melalui pendekatan teologis, jawabannya sudah pasti jelas. Ya, tidak ada ruang bagi kita untuk menyangkali kebenaran bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit. Tapi ada yang menarik nanti. Apakah ada sumber-sumber lain yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati dan bangkit? Lalu apakah makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kehidupan di balik kematian benar-benar ada? Apakah pertentangan mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus benar-benar ada di dalam Injil? Kalau ada, bagaimana kita menyikapi setiap pertentangan yang ada? Tentu saya tidak dalam konteks untuk menjawab dengan detail semua pertanyaan-pertanyaan ini. Tetapi saya akan buktikan bahwa keyakinan kita berdiri kokoh, ya. Keyakinan kita memiliki satu bukti yang sangat kuat yang tidak bisa dibantahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa kekristenan adalah agama yang benar. Sangat simpel sebenarnya untuk membuktikan bahwa apakah kekristenan itu agama yang benar atau tidaknya. Sangat sederhana pembuktiannya. Adalah dengan kita merujuk kepada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau memang benar Yesus bangkit dari kematian, dan itu merupakan peristiwa historis, peristiwa yang dapat dibuktikan secara historis, berarti benar kekristenan itu adalah agama yang benar. Kekristenan itu adalah agama yang dibangun di atas peristiwa historis. Bukan hanya sekedar kepercayaan kita saja. Bukan hanya sekedar keyakinan akali saja. Tetapi itu benar-benar peristiwa historis. Nanti saya akan buktikan bahwa memang bisa dibuktikan dalam sejarah bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian adalah bukti ketuhanannya. Loh, kok bisa ke sana? Poinnya, karena hanya Tuhan yang bisa menaklukkan maut. Yang setuju katakan amin. Amin. Hanya Tuhan yang bisa menaklukkan maut. Dan kalau Yesus bukan Tuhan, kalau dia bukan Allah, bagaimana mungkin dia bisa bangkit dari kematian?
Kebangkitan Yesus itu bukan hanya sekedar karya Bapa, tapi itu karya Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal terlibat dalam peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Apa kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18? Aku berkuasa untuk memberikannya dan mengambilnya kembali. Artinya apa? Yesus bukan hanya sekedar rela untuk mati, tetapi dia juga berkuasa untuk bangkit dari kematian. Itu jelas sekali ya. Pembuktian keilahian Tuhan Yesus. Dia adalah Allah. Kematian atau maut tidak berkuasa atas dia, tapi justru sebaliknya, dia berkuasa atas maut. Lalu peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Karena apa yang terjadi pada Kristus adalah nubuatan dari perjanjian lama. Seperti Mazmur 22 ayat 18, lalu Yesaya pasal 53 dalam konteks the suffering servant, hamba yang menderita. Bahkan peristiwa ini menjadi bukti kebenaran dari semua yang ia ajarkan. Tidak perlu kita percaya Yesus. Gak perlu kita percaya Yesus kalau seandainya Yesus tidak bangkit. Gak perlu kita mengimani semua yang ia ajarkan 2000 tahun yang lalu kalau seandainya dia tidak bangkit dari kematian. Tapi tidak ada ruang bagi kita untuk meragukan semua ajarannya. Ya, tidak ada alasan untuk kita menyangkali, menolak ajaran-ajarannya atau janji-janjinya. Karena apa? Karena dia bangkit dari kematian. Jadi kebangkitannya dari kematian mengafirmasi kebenaran dari seluruh ajarannya, otoritasnya, dan janji-janjinya. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menjadi dasar akan kehidupan di balik kematian. Kita tahu musuh utama ya, yang ditaklukkan oleh Tuhan Yesus itu apa? Maut. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Kuasa dosa akibat puncaknya apa? Maut, kematian. Ketika manusia memberontak, ada dua hal ya yang menjadi masalah utama, masalah terbesar dari umat manusia. Yang pertama, dosa itu diidentifikasi, digambarkan sebagai apa? Hukuman. Jadi adalah sebuah kepastian untuk kita mengalami penghukuman karena dosa. Hanya ada satu kelayakan dari setiap kita, apa? Binasa. Jadi dosa itu membawa kita pada penghukuman. Lalu dosa itu digambarkan sebagai apa? Sebagai kuasa. Kita tidak punya kuasa untuk menolak kuasa dosa ketika manusia memberontak. Jadi dosa itu mendorong kita. Dosa itu mendorong kita. Saking kuatnya dosa ini, saking besarnya kuasa dosa ini. Kuasa dosa itu mendorong kita untuk mencuri, untuk membunuh, untuk berbohong, untuk marah, untuk egois, ya kan? Untuk selingkuh dan lain sebagainya macamnya. Dosa membujuk kita, mendorong kita untuk melakukan semuanya itu, dan kita tidak berdaya. Nah, tidak ada seorang pun yang berkuasa untuk menolak godaan dari dosa, kuasa dosa itu. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus datang. Dan alasan mengapa kita bisa menolak semua godaan itu adalah karena Yesus telah menaklukkan kuasa dosa lewat kebangkitannya. Ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa dosa. Apa itu? Kuasa kasih karunia. The grace of Christ, the grace of God. Sola fide, sola gracia, sola scriptura, sola ria, itu restoran. Ya kan? Sola gracia itu adalah oleh anugerah. Dalam konteks kekristenan, kita itu selamat karena anugerah kasih karunia. Amin. Saved by grace alone, diselamatkan oleh anugerah. Ini sesuatu yang luar biasa. Nggak sedikit orang yang mencibiri konsep keselamatan kekristenan. Gampang kali hanya percaya Yesus langsung selamat. Apa itu hanya kasih karunia? Emang perbuatan baik nggak perlu? Oh, ini bukan sesuatu yang murahan, ini sesuatu yang sangat mahal. Ini sesuatu yang nggak bisa kita dapatkan. Ini mahal sekali. Sampai pada akhirnya Tuhan yang memberikan, Tuhan sendiri dengan dia datang jadi manusia, mengalami penderitaan, memikul beban itu. Ini menunjukkan betapa mahalnya karya Kristus dalam menyelamatkan setiap kita. Jadi konsep keselamatan dalam kekristenan bukan sesuatu yang murahan, bukan kaleng-kaleng, Pak. Amin. Itu sesuatu yang sangat mahal. Nah, kalau kita mencoba untuk mendapat keselamatan lewat upaya kita, perbuatan baik kita, siapa di antara kita yang bisa selamat? Kan ada yang berpandangan seperti ini. Kalau perbuatan baiknya lebih besar, masuk surga. Kalau perbuatan jahatnya lebih besar, masuk neraka. Coba kita jujur. Selama kita hidup, mana yang lebih besar? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Jahat. Perbuatan jahat, Pak. Kan jadi aneh kan, konyol rasanya. Kalau kita tetap menjaminkan keselamatan kita pada perbuatan. Karena kita tahu semua kita pasti masuk neraka.
Halo, bisa nangkap nggak? Jadi mana konsep keselamatan yang lebih make sense? Kekristenan dong. Harus Tuhan dong yang menyelamatkan kita saat kita tahu, saat kita sadar dengan usaha kita, apapun yang kita lakukan, perbuatan baik kita akan selamat. Maka kita membutuhkan sesuatu yang dari luar. Apa itu? Yesus. Yesus. Kita semua ini adalah orang-orang yang sudah ternodai oleh dosa. Ibarat pakaian kotor, kita semua kotor. Harus dibersihkan dengan air bersih. Nggak bisa pakaian kotor dibersihkan dengan air kotor. Dan satu-satunya yang bersih tanpa noda, tanpa dosa, siapa? Buktikan bahwa aku berbuat dosa. Kenapa? Karena memang Yesus tidak berdosa. Hanya yang tidak berdosa yang bisa menghapus dosa kita. Dan itu hanya Yesus. Dialah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Dan bukan hanya sekedar manusia tidak berdosa, dia harus Allah. Karena hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Amen. Jadi kalau Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap kita, itu menunjukkan bahwa dia Allah. Kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak untuk menyelamatkan kita. Karena keselamatan itu pekerjaan siapa? Keselamatan itu pekerjaan siapa? Tuhan. Pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Nah, mungkinkah Yesus tidak Tuhan sedangkan dia melaksanakan karya keselamatan? Tidak mungkin. Dia harus Tuhan. Jadi dia bukan hanya sekedar manusia, dia harus Tuhan. Mengapa dia harus jadi manusia? Karena hukuman dosa itu ialah maut. Jadi kalau dia berinisiatif untuk memenuhi konsekuensi itu, yang dia lakukan harusnya bagaimana? Mati. Ya ada orang yang bertanya, Pak Pendeta, ya ini satu pertanyaan yang logis lah. Sah-sah saja untuk dipertanyakan. Apakah ada cara lain untuk Allah menyelamatkan setiap kita selain mengalami kematian? Nggak ada. Kematian itu satu-satunya cara. Yesus kan pernah berdoa kan, sekiranya cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak. Bapak mengindahkan permohonan Tuhan Yesus enggak supaya cawan itu dilalukan? Enggak. Artinya apa? Tidak ada jalan lain bagi Yesus untuk menyelamatkan setiap kita selain meminum cawan, selain menderita, selain mati. Jadi mati itu sebagai satu-satunya cara untuk Allah menyelamatkan setiap kita. Jadi luar biasa sekali ya kekristenan itu ya. Kalau kita memahami kebenaran ini, terkagum-kagum kita dengan karya Kristus, dengan kasih Kristus, dengan kuasanya yang selalu dinyatakan bagi setiap kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Kematian kebangkitan Yesus itu bukti dari kasih dan keadilannya loh Bapak Ibu. Sekali lagi ya, kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah bukti dari kasih dan keadilannya yang sempurna. Allah itu bukan hanya kasih. Allah itu punya banyak sifat, bijaksana, kudus, ya, lalu maha kuasa, ya, adil. Ada banyak sifat-sifat Allah. Jadi kita nggak boleh hanya sekedar terfokus pada satu sifat. Allah itu maha kasih. Nanti kita jadi suka-suka dalam hidup ini, sembarangan dalam menjalani kehidupan. Jadi kalau Allah itu maha kasih, lalu bagaimanapun aku berdosa, bagaimanapun kejahatanku, aku tahu Tuhan pasti mengampuni aku. Oh, Tuhan pasti mengampuni, tapi Tuhan itu bukan hanya sekedar kasih loh. Tuhan itu adil. Karena Tuhan itu adil, dia menuntut untuk keadilannya ditegakkan. Loh, kan dengan kematian Yesus itu menunjukkan bahwa Allah menuntut keadilannya ditegakkan. Betul nggak? Ya, betul. Allah menuntut supaya keadilannya itu ditegakkan. Makanya Yesus dihukum. Allah itu bukan Allah yang gampangan. Yang ketika manusia dalam dosa, dihapus aja langsung konsekuensinya, nggak perlu lagi dihukum. Enggak, itu Allah sembarangan, nggak bisa. Itu Allah yang nggak sempurna, itu bukan Allah, dia gagal jadi Allah kalau seperti itu. Makanya ada kan satu video yang lagi rame belakangan ini. Ada satu, nggak tahu entah pendeta, entah apa namanya itu, yang ganteng itu. Ya kurang lebih kalau ganteng seperti saya lah. Iya kan? Iya kan? Saya nggak bisa membayangkan, ya kan Allah itu digambarkan sebagai Bapa. Masa Bapa itu rela melihat kita binasa, dihukum selama-lamanya di neraka? So, what's your point? Apa masalahmu? Dia bisa berpandangan seperti itu, menyesatkan seperti itu karena dia apa? Hanya memandang Allah itu sebagai kasih. Dia nggak memandang sifat-sifat Allah yang lainnya, kudus. Kekudusan Allah itu nggak bisa dilanggar.
Makanya dia mengampuni setiap kita dengan dia mati. Kematiannya itu adalah bukti dari keadilannya. Kalau Allah tidak punya keadilan, nggak perlu Yesus capek-capek mati, menanggung dosa setiap kita, memikul konsekuensi dosa. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Nah masalahnya kan begini, karena Allah itu maha kasih, maka dia harus mengampuni. Karena Allah itu maha adil, maka dia harus menghukum. Nah ini dia. Ini salah satu paradoks tertinggi dalam konteks kekristenan. Dan ini juga salah satu hal yang membuat kita terkagum akan Allah kita. Dia bukan hanya sekedar Allah yang penuh kasih, tapi dia adalah Allah yang berintegritas. Integritasnya, karakternya sempurna. Nah bagaimana Allah memadukan dua hal ini? Karena dia maha kasih, dia harus mengampuni. Karena dia maha adil, dia harus menghukum. Salib sebagai sarana untuk Allah mempertemukan kedua hal ini. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Allah menyatakan kasihnya melalui salib. Allah menyatakan keadilannya melalui salib. Barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas Allah pasti menghukum nggak? Iya. Ya kan ayat Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Kan makanya baca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong. Nggak bisa, Pak. Kita harus baca Alkitab itu seutuhnya. Ya begitulah jadinya ya. Orang-orang yang hanya sekedar melihat Alkitab itu hanya sepotong-sepotong. Lalu hanya sekedar ya kan jadi motivator dengan kata-kata indah. Kan tertarik sekali orang mendengarkan seperti itu. Oi, hebat sekali ya Allah dalam kekristenannya, nggak mau menghukum. Ya kan makanya dalam konteks sejarah ada namanya Marcion, ya Marcionisme nama ajarannya. Dia membedakan Allah PL sama Allah PB. Allah PL itu Allah yang kejam, Allah yang dikit-dikit menegakkan keadilan, suka kali marah, dikit-dikit salah kita dihukum. Ya kan? Persis seperti orang tua zaman dulu. Kalau Allah zaman PB beda sekali. Ya kan, penuh dengan kasih karunia. Ya kan, anak mau makan, ya kan nggak mau makan, nangis-nangis dikasih iPad, mainkan game, tunjukkan iklan atau nyanyi-nyanyi anak-anak. Ya kan, tuh syak dulu. Ya kan? Jadi begitu Allah dalam PB penuh kasih karunia, ya kan, pengampun dan pemaaf. Allah itu sama apa? Ya kan? Allah PL, Allah PB itu sama. Allah PL itu ya Allah PB, Allah PB itu Allah PL. Tapi Allah menyatakan pengenalan dirinya itu bersifat progresif, nggak langsung. Nah yang kedua, jangan menganggap bahwa Allah PB itu tidak akan menghukum kita. Dia pasti menghukum kita. Ada hari di mana dia menumpahkan murkanya pada akhir zaman, pada hari penghakiman. Kalau dalam konteks PL memang, wah jangan tanya, ya kan, di situ salah, di situ dihukum, itu PL. Tapi dalam PB nggak seperti itu. Bukan berarti Allah tidak akan menghukum. Nanti dia persiapkan di hari penghukuman. Barang siapa yang tidak percaya akan binasa. Itu bicara tentang apa? Keadilan Allah. Jadi jangan bilang bahwa Allah tidak akan membinasakan kita. Dari mana ayatnya itu kayaknya nggak pernah dibaca atau gimana? Nggak tahu juga saya. Atau Alkitab mana yang dibaca dia, Pak? Nggak ngerti kita. Nah, jadi jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Kita itu punya Allah yang luar biasa kasihnya. Tapi juga sekaligus berintegritas. Karakternya itu sempurna. Ya, nggak kebayang bagi setiap kita kalau Allah kita itu menghilangkan begitu saja hukuman atas dosa. Dia yang berkata pada waktu kamu makannya kamu mati. Jadi ketika Allah berinisiatif untuk menyelamatkan kita, di sinilah kita dapat melihat integritas Allah. Ya, ketika dia berinisiatif untuk menyelamatkan kita, dia nggak menghindari konsekuensi itu. Dia harus pikul konsekuensi itu, baru kita diselamatkan. Jadi Allah itu sempurna karakternya, keadilannya, bukan hanya kasihnya, keadilannya sempurna. Dia pikul konsekuensi dosa itu. Jadi itu bukti sempurna dari keadilan Allah. Jadi Allah itu bukan hanya kasih. Saya setuju Allah itu kasih, tapi Allah juga punya sifat-sifat yang lainnya. Dia adalah adil. Allah yang sempurna karakter dan integritasnya. Dia pikul konsekuensi dosa itu dengan dia mengalami kematian. Kematiannya adalah kunci dari kehadirannya di tengah-tengah dunia. Dalam kekristenan, misi utama dari kehadiran Yesus adalah untuk mati. Jadi teori yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati, tapi dia diangkat. Dan yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan Tuhan Yesus.
itu tidak mendapat ruang, ya, dari kebenaran Alkitab. Enggak dapat ruang dari kebenaran Alkitab. Dari sejak awal kitab kekristenan, ya, PL, itu sudah jelas. Kita sudah bisa mendapatkan gambaran lah atau pesan bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan setiap kita. Kitab pertama maksudnya apa? Kitab Kejadian 3 ayat 15 yang disebut sebagai proto-evangelium, ayat penginjilan yang pertama sekali. Itu adalah janji keselamatan yang pertama sekali yang diproklamirkan oleh Allah. Kejadian 3 ayat 15, di mana keturunan perempuan itu akan menginjak apa? Rem, ya betul. Kepala. Apa? Menginjak kepala, ya. Ular. Kepala ular. Artinya dia akan membinasakan pekerjaan setan. Ya. Lewat apa? Keturunan perempuan. Dan yang kita tahu, siapa keturunan itu? Siapa yang lahir itu? Yesus Kristus. Galatia 4 ayat 4. Ya. Galatia 4 ayat 4, kita buka Alkitab kita. Ya, takut nanti dibilang gak rohani karena gak buka-buka ayat dari tadi. Ya. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Jadi dari sejak awal kita dapat melihat bagaimana Allah sudah memproklamirkan misi keselamatan, di mana Dia akan mengutus anaknya dan Yesus Kristus akan menyelamatkan setiap kita dengan jalan mengalami kematian. Dia nggak mungkin menghindari peristiwa kematian. Dia nggak mungkin menghindari peristiwa kematian. Ya, misalnya nih ya, Yesaya pasal yang ke-53, the suffering servant, ya, hamba yang menderita, itu digambarkan di sana. Itu merupakan nubuatan, ya, nubuatan yang menggambarkan bagaimana Yesus akan menderita dalam menyelamatkan setiap kita. Kelemahan kita yang ditanggungnya. Dia dianggap, orang berasumsi bahwa dia kena kutuk, padahal tidak. Bukan karena kesalahannya dia dihukum, tapi kesalahan kita, karena dosa kita. Tapi orang menyangka dia kena kutuk. Tidak. Jadi dalam perjanjian lama kita sudah melihat bagaimana Yesus sudah dinubuatkan akan hadir untuk menyelamatkan setiap kita dengan mengalami penderitaan atau kematian. Dia akan mati. Jadi gak mungkin dia diluputkan. Gak mungkin dia diluputkan dari kematian. Sangat tidak mungkin. Gak mungkin kita pada akhirnya bisa selamat kalau Yesus tidak mati. Halo? Ya. Halo? Jadi jangan takut memberitakan keselamatan yang datang dari Yesus yang tersalib. Bagi orang Yahudi, salib itu adalah batu sandungan. Bagi orang non-Yahudi, salib itu adalah kebodohan. Tapi tidak bagi setiap kita. Salib menggambarkan kekuatan dan hikmat Allah. Salib itu lambang dari kutuk. Makanya Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang disalibkan. Lambang dari kutuk. Terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi mereka pada waktu itu menganggap bahwa Yesus itu disalib karena dia apa? Terkutuk, melakukan satu kesalahan yang membuat dia pada akhirnya dikutuk. Dia dianggap, ya, sebagai pendosa yang sangat berat, melakukan kejahatan yang sangat parah, sehingga layak untuk dihukum. Salib itu adalah hukuman yang paling mengerikan, paling memalukan pada waktu itu. Jadi Yesus ditimpakan hukuman yang paling mengerikan, paling memalukan. Padahal salib itu sebenarnya menggambarkan setiap kita bahwa kita adalah orang-orang yang paling hina karena dosa. Tapi Yesus rela menjadi terhina dan terkutuk. Karena apa? Karena setiap kita. Sebesar-besarnya dosa kita, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada dosa kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, saya tidak percaya ya pada akhirnya ada orang gak bertobat. Kalau ada orang yang gak bisa bertobat, kalau dia benar-benar serius memikirkan karya penebusan Kristus. Saya gak yakin ada orang bisa gak kunjung berubah kalau dia sungguh-sungguh merenungkan karya penebusan Kristus bagi setiap kita. Karena apa? Karena Kristus itu gak main-main dalam menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu ketika dipukul sakit gak? Ditinju sakit gak? Hah? Kalau bilang gak sakit, biar saya coba. Diludahi memang gak sakit. Tapi ego kita kan kena. Emosi kan. Bahkan lebih sakit ketika diludahi daripada dipukul. Lebih bagus kepukul aku daripada ludahi. Hina kali kayaknya saya nih. Kan begitu kan. Tapi Yesus menerima semuanya itu. Dan dia adalah Tuhan loh. Yang meludahi dia, yang memukul dia adalah ciptaannya. Mengenaskan gak? Mengenaskan gak? Dan semuanya itu dilakukan untuk apa?
untuk setiap kita. Karena kasih-Nya untuk menyelamatkan setiap kita. Yang kalau Tuhan tidak menguasai diri pada waktu itu, mati semua kita binasa. Halo? Halo? Coba waktu itu Tuhan Yesus nggak bisa menahan diri. Seperti waktu disalibkan. Ya kan, bibirnya imam. Alah, orang lain kau selamatkan, dirimu sendiri tidak. Udah selamatkan dirimu, baru kami percaya. Turun dari salib, baru kami percaya. Coba kalau saya Tuhan Yesus, saya turun dari salib. Pak! Terus saya naik lagi ke atas. Tapi kalau seperti ini, gagal penebusan. Gak selamat, kita mati semua. Binasa apa? Betul nggak? Jadi bersyukur sekali kita punya Tuhan seperti Yesus. Yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita bukan hanya setengah mati, sampai mati. Dia mengasihi kita bukan setengah mati, tapi sampai mati. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan sampai mati? Nah, itu pergumulan dari setiap kita. Kalau kita menghayati, ya, kalau kita menghayati karya pengorbanan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, penderitaannya, aduh, nggak mungkin kita nggak sungguh-sungguh menjalani kehidupan kita dalam takut akan Tuhan. Halo? Halo? Benar nggak ini? Aduh, yang namanya keindahan, tidak ada hal yang lebih indah dalam hidup kita selain kita menyadari bahwa kita dikasihi oleh Kristus. Dan dia menunjukkan kasihnya bukan main-main loh, dia mati loh bagi setiap kita. Bukan main-main. Ya, suatu harga yang sangat mahal yang dia telah bayar 2000 tahun yang lalu. Ya kita aja, kalau ada orang yang baik sama kita, ya kita bersyukur banget lah. Ya kan, berterima kasih banget. Kalau ada orang yang sudah baik sama kita, perhatiin kita, yang angkat kita dari nol sampai kita menjadi samuan, bersyukur banget kita sama orang seperti itu. Apalagi sama Tuhan Yesus. Halo? Ya. Betul nggak? Tapi ada aja orang nggak tahu diri. Ya kan, sudah dibaikin, nggak tahu terima kasih. Ada aja orang seperti itu. Udah kita perhatiin, udah banyak kita lakukan untuk dia, untuk mengangkat dia, lagi terpuruk dia, kita angkat dia, kita motivasi, kita kasih duit. Tapi jangankan terima kasih, nggak tahu diri lah. Ya kan paling tidak bisa terima kasih lah. Ini udah berterima kasih kagak, nggak tahu diri, ya. Terus menyakiti kita lagi, memfitnah kita dari belakang. Nah, orang seperti ini layak masuk neraka. Bercanda. Itu haknya Tuhan lah ya. Tapi kita doakanlah orang seperti itu. Ya kan? Kalau kita berbuat baik sama seorang, jangan ingat-ingat supaya kita nggak sakit hati ketika orang itu nggak membalasnya. Amin. Bagi kita yang menerima kebaikan seorang, jangan pernah lupakan. Amin. Amin. Ya. Begitulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena ada hukum tabur tuai, Galatia pasal yang ke-6. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Kalau kita ingin menuai yang baik, taburlah yang baik. Amin. Kalau yang jahat, ya yang jahatlah yang akan kita tuai. Tabur tuai itu masih berlaku. Amin. Iya, itu Alkitab yang ngomong. Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 dan 8 kalau saya tidak salah. Jadi bersyukur sekali kita ya akan Kristus, pribadi yang sangat mengasihi kita. Tidak ada yang lebih besar daripada Yesus. Tidak ada yang lebih mulia daripada Yesus. Jadi menolak kematian Kristus itu sama dengan menolak substansi dari kehadirannya. Karena justru ia hadir ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengalami kematian. Itu adalah jalan yang tidak bisa dihindarkan. Penderitaan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh Tuhan Yesus. Meskipun di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39, Yesus pernah memohon kepada Bapa supaya cawan itu dilalukan. Tetapi pada akhirnya dia submit, dia tunduk. Dari Tuhan Yesuslah kita belajar. Itu doa yang sangat indah. Bagi saya doa yang paling indah itu doa Taman Getsemani. Bukan doa Yabes, doa Taman Getsemani, Pak. Doa Yabes itu kan adalah doa yang menekankan permohonan kita, kehendak kita supaya diindahkan oleh Tuhan. Tapi kalau doa Taman Getsemani adalah doa yang mendorong kita untuk mengindahkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Boleh punya keinginan, tapi tempatkanlah kehendak Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Supaya kita nggak kecewa dan kita tahu bahwa kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Amin. Halo. Ya. Kehendak Tuhan itu lebih baik dari apa yang kita bayangkan, dari apa yang kita rancangkan. Tapi pada kenyataannya sering sekali, susah sekali kita terima kehendak Tuhan. Tahu kita kehendak Tuhan itu terbaik, tapi belum tentu kita terima. Itulah. Tapi di sini nggak ada yang seperti itu. Di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Belum lama ada
seorang yang kasih pertanyaan kepada saya tentang bagaimana kita menyikapi ada seorang yang sudah 7 hari kalau nggak salah saya di ruang ICU dan hidup hanya dengan bergantung pada alat-alat medis, alat-alat rumah sakit, koma. Ya, tidak mudah untuk menjawab pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Lalu mereka bertanya, apakah salah untuk terus mendoakan? Saya bilang, kalau untuk mendoakan, berharap Tuhan sembuhkan, tidak ada yang salah. Selama masih hidup, ya terus berdoalah supaya pasien itu disembuhkan oleh Tuhan. Tapi sekaligus juga kita mempersiapkan diri untuk menerima kehendak Tuhan. Amin. Halo, ini yang saya bilang tadi, kalau lagi situasi seperti itu, mungkin nggak kita dengan mudah menerima kehendak Tuhan? Enggak. Mungkin nggak kita dengan mudah menerima kehendak Tuhan? Halo? Enggak. Nah, mudah. Nggak mungkin. Jarang, langka lah ada orang yang langsung ngomong begini, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Ya pasti diutarakan dulu apa yang diinginkan. Betul nggak? Bukan apa yang Tuhan inginkan. Padahal yang kita tahu bahwa adalah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan itu adalah lebih baik, kan? Sering kita begitu, tidak fair. Nah, saya bilang begini, nggak jadi masalah untuk terus berdoa. Nah, kalau untuk case-case yang seperti ini kan, misalnya apakah Tuhan mengasihi kita, apakah Tuhan itu ada, itu kan beragam kayak kasusnya. Dan jawabannya juga beragam sesuai dengan kasus yang ada. Misalnya, bagaimana membuktikan Tuhan itu ada? Saya punya jawaban akademis, teologis gitu loh, dengan berbagai macam poin-poin atau argumentasi. Bagaimana membuktikan Tuhan itu ada? Ada beberapa argumentasi teologis, argumentasi logis, teleologis, argumentasi moral. Tapi kalau yang begini-begini yang saya berikan sama itu orang, yang ada langsung bilang begini dia, bunuh saja saya Pak, bunuh aja Pak. Karena pertanyaan itu bersifat apa? Emosional, yang berangkat dari pengalaman pribadi, berangkat dari perasaan yang mendalam. Jadi sesuatu yang memang harus menyentuh perasaannya. Saya bilang teruslah berdoa. Gak ada yang salah dengan minta mujizat. Tapi ingat, doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus juga punya keinginan. Tapi Tuhan Yesus lebih mementingkan kehendak Allah, kehendak Bapa daripada kenyamanannya. Halo? Halo? Kalau Tuhan Yesus lebih memikirkan, mementingkan kenyamanannya, selamat gak kita? Selamat gak kita? Tidak selamat. Tetapi yang kedua juga yang harus kita ketahui, kita ini gak maha tahu, Tuhan itu maha tahu. Tuhan terlebih tahu yang terbaik bagi setiap kita. Amin? Iya. Sama seperti Ayub. Nah, kita belajar ya dari kisahnya Ayub untuk tetap percaya sama Tuhan walaupun kita gak mengerti. Nah, ini yang mahal. Bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan walaupun kita gak mengerti. Nah, ini yang susah. Tapi kan kita tahu bahwa Tuhan itu baik kan? Tuhan itu setia kan? Iya. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Artinya dia tidak pernah meninggalkan kita. Sering orang mengajarkan kita harus berjalan dengan iman. Tapi kita kan tujuannya berjalan dengan iman bukan supaya lihat mujizat. Karena mujizat itu gak selalu terjadi dalam hidup kita. Ada banyak permohonan kita yang gak diindahkan sama Tuhan, betul gak? Jadi tujuan kita berjalan dengan iman itu bukan supaya kita terus melihat mujizat. Tapi supaya kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita dalam segala keadaan. Amin? Amin? Iya. Dan penyertaan itu lebih dari cukup bagi setiap kita. Dari Ayub kita belajar. Ya, karena yang ditekankan oleh Tuhan di sana itu adalah bagaimana kita tetap percaya sama Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan pada waktu kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Tuhan di balik sesuatu yang Dia izinkan terjadi. Intinya adalah kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Untuk itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Jadi menolak kematian Kristus sama dengan menolak substansi kehadirannya. Injil kehilangan substansi atau kekuatannya kalau dianggap Yesus tidak bangkit dari kematian. Dengan kata lain, tidak ada lagi artinya seseorang percaya kepada Injil ketika ia menolak Yesus bangkit dari kematian. Karena esensi Injil terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Misalnya nih ya, para teolog liberal, mereka tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat supernatural. Yesus bangkit dari kematian, itu kan di luar, itu kan nggak masuk akal bagi mereka. Tapi kebangkitan Yesus itu bukan sesuatu yang nggak masuk akal, karena bisa dibuktikan kebenarannya dengan berbagai macam bukti yang meyakinkan. Tapi lebih tepatnya di luar akal, betul nggak? Nah, kalau mau dijelaskan secara imani ya, kenapa kita percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian atau ada kebangkitan orang mati? Karena Allah ada. Dan Allah itu bukan hanya ada, Dia maha kuasa.
Alam semesta aja yang begitu luas dan maha indah ini, Tuhan yang ciptakan, bisa Tuhan ciptakan, apalagi membangkitkan orang mati. Itu mudah banget bagi Allah. Jadi kalau ada orang, entah siapapun itu, nggak percaya, ya, apalagi kalau teolog liberal ya, di posisi itu, aneh bagi saya. Nggak percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Karena apa? Itu sesuatu yang bersifat supranatural. Sesuatu yang nggak make sense. Ya, lebih bagus dia nggak usah percaya Tuhan. Kan Tuhan itu kan maha kuasa. Apapun bisa dilakukan. Termasuk membangkitkan orang mati. Seperti Rudolf Bultmann kalau saya tidak salah. Ya, terkenal dengan teologianya demitologisasi. Jadi dia menganggap bahwa Alkitab itu banyak atau dipenuhi dengan mitos, hal-hal yang bersifat supernatural atau mujizat itu dianggap nonsens, harus dibuang dari Alkitab. Tentu itu adalah satu penyesatan, ya, satu penyesatan, dan kita harus buang jauh-jauh pemikiran itu. Tentu kita punya alasan mengapa kita menolak pandangan seperti itu. Jadi Injil kehilangan substansi atau kekuatannya kalau dianggap Yesus tidak bangkit dari kematian, karena bagi kita kebangkitan Yesus dari kematian itu bicara segala-galanya. Kalau Yesus tidak bangkit, tidak ada gereja, nggak mungkin kita bisa ibadah. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, nggak ada kekristenan. Jadi sangat mudah sekali ya untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ada gereja, ada kekristenan. Itu karena apa? Karena ada Yesus yang bangkit. Coba kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15. Nah, saudaraku yang terkasih, 1 Korintus pasal yang ke-15 ini, konteks ini, pasal ini sangat luar biasa ya. Paulus dalam membuktikan kebenaran dari kebangkitan Tuhan Yesus, sangat logis, sangat teologis sifat dari pembuktiannya. Dia menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit sampai tidak ada ruang bagi kita untuk menyangkali kebenarannya, karena sangat meyakinkan sekali. Sebelumnya saya mau sampaikan ini, tidak ada lagi gunanya kita mempercayai kesaksian Alkitab. Tidak ada lagi gunanya kita mempercayai kesaksian Alkitab kalau kita sudah menolak kebenaran dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dasar dari kekristenan terletak pada peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini dasarnya. Jadi hancur kekristenan kalau ternyata Yesus tidak bangkit, kalau kita menyangkali kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi berdiri jatuhnya kekristenan itu terletak pada peristiwa apa? Kebangkitan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, mari kita lihat ayat 2 dan 3. Dari ayat 1 deh. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 3. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi oleh Injil itu kamu diselamatkan. Lalu pertanyaannya, inti Injil itu apa? Pesan utama Injil itu apa? Nah, ayat 3 menegaskannya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan apa? Kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Jadi berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu menceritakan tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Mengapa sampai keempat Injil itu mencatat dua peristiwa itu? Karena dua peristiwa itu yang paling penting. Karena itu adalah inti dari Injil. Itu adalah misi utama dari Yesus datang ke dunia ini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Garis bawahi kata-kata sesuai dengan kitab suci ini penting. Artinya apa? Bahwa PL sudah menubuatkan bukan hanya seputar tentang pelayanannya, kehidupannya, tapi juga seputar kematian dan kebangkitannya. Itu sesuatu yang
Alkitab nubuatkan, sampaikan. Bahkan Tuhan Yesus berulang-ulang kali menyampaikan kepada para muridnya bahwa dia akan mati dan bangkit. Yesus itu tahu bahwa dia akan mati. Tetapi dia bukan hanya sekedar tahu bahwa dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Coba, ini kan sesuatu yang luar biasa. Ya, dia menubuatkan kematiannya dan dia juga menubuatkan kebangkitannya, bahwa dia akan bangkit. Nah, menariknya ayat 5 dan seterusnya itu Paulus menceritakan tentang bukti-bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Adanya bukti-bukti yang meyakinkan tentang Yesus itu bangkit dari kematian. Nah, nanti saya akan masuk ke situ. Kita sekarang masuk dulu ke ayat 16. Ayat 14, sorry. Ayat 13 deh. Maju lagi ke atas. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu orang percaya Yesus bangkit dari kematian, tapi nggak percaya ada kebangkitan orang mati. Ini aneh. Ini aneh. Padahal itu satu paket. Kalau kita percaya Yesus bangkit dari kematian, maka kita harus percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Ya kan, orang mati di sepanjang segala zaman itu pasti bangkit nanti. Karena apa? Yesus telah mengatakan mau dia bangkit dari kematian. Jadi Paulus itu menghadapi satu masalah di jemaat Korintus karena ada orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Padahal percaya mereka bahwa Yesus bangkit dari kematian. Itu sebuah keanehan bagi Rasul Paulus. Nah, untuk apa kita memberitakan tentang Yesus bangkit kalau tidak ada kebangkitan orang mati? Ya kan? Untuk apa? Jadi itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ayat yang ke-15. Lebih daripada itu kami ternyata berdosa terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Itulah konsekuensinya. Udah nggak ada artinya kita percaya bahwa Yesus bangkit kalau kita nggak percaya kebangkitan orang mati, bahwa suatu hari nanti ya Tuhan Yesus akan membangkitkan semua orang-orang percaya. Udah nggak ada lagi ya artinya kita percaya itu, percaya bahwa Yesus bangkit maksudnya. Kalau kita nggak percaya bahwa nanti akan ada kebangkitan orang mati. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Mengerikan. Mengerikan. Jadi kalau kita nggak percaya bahwa Yesus itu bangkit, ya sia-sia kepercayaan kita. Dan kita akan hidup dalam dosa kita. Ya kita akan binasa. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ya paling malang lah. Celaka kali kita. Ngapain lagi kita percaya Yesus, mengindahkan perkataannya, tunduk terhadap perintahnya, taat kepada Dia. Kalau ternyata Dia nggak bangkit, ya sia-sia semuanya itu, nggak perlu kita lakukan. Udah happy-happy aja kita hidup ini. Nah, nggak usah ke gereja, ya kan? Nggak usah lagi capek-capek kita berpuasa berdoa, nggak usah apa. Nah, doa semalam suntuk, ya kan? Ya kan? Yang ada suntuk yang ada. Nggak perlu lagi kita melakukan itu semua. Kalau ternyata Yesus tidak bangkit dari kematian. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Memang Tuhan Yesus itu bukan orang yang pertama kali bangkit. Sebelum Yesus ada nggak yang pertama kali bangkit? Yang pernah bangkit dari kematian? Sebelum Yesus ada nggak yang pernah bangkit dari kematian? Lazarus, anak muda Nain, dan yang lain-lainnya ya. Jadi ada banyak. Jadi maksudnya yang sulung di sini itu apa? Dia dinyatakan sebagai yang pertama kali bangkit. Karena kebangkitan Yesus itu sangat-sangat unik. Tidak ada yang seperti kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana keunikannya? Ketika dia bangkit, dia nggak mati lagi. Yang lainnya itu ketika mereka bangkit, mereka mati lagi. Tapi Yesus tidak. Sehingga kebangkitan Yesus itu merupakan model dari kebangkitan kita.
Filipi 2. Itu Filipi 3 ayat 20 dan 21. Ya, tubuh kebangkitan kita akan seperti Yesus. Jadi jelas sekali ya, berdasarkan 1 Korintus pasal ke-15, ada beberapa poin-poin yang sangat penting, sangat mendasar untuk kita perhatikan, kita garis bawahi. Yaitu inti Injil, pesan utama dari Injil, Yesus mati dan bangkit. Kepada dua peristiwa inilah kita mendasarkan iman kita, percaya kita, pengharapan kita. Nah, tadi saya juga sudah menyinggung terkait dengan adanya penolakan demi penolakan atas kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ada beragam teorinya. Ya, ada alasan karena itu hal yang menyangkut supernatural, di luar akal. Ya, atau pada umumnya dianggap nggak masuk akal. Tadi saya sudah singgung, kalau kita percaya Allah itu ada, dan Allah bukan hanya ada tapi maha kuasa, sangatlah bisa untuk orang mati itu dibangkitkan oleh Allah. Alam semesta ini aja dia ciptakan, apalagi orang mati dibangkitkan, sangat gampang. Lalu ada teori kebohongan, ini teori pertama sekali. Ini teori penolakan yang pertama sekali yang dibangun oleh para imam. Jadi dikatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi para muridnya itu mencuri mayatnya. Ini nggak make sense. Kenapa? Karena seorang tokoh yang bernama Alexander Balminbrus menegaskan itu sebuah kemustahilan. Dianggap para serdadu tidur, lalu waktu tidur dicuri. Itu suatu kemustahilan. Karena apa? Hukuman yang lazim yang diberikan kepada para serdadu ketika didapati tidur, mati. Bayangkan, gak mungkinlah mereka sampai mempertaruhkan nyawanya demi berita itu. Bisa mati, bisa dibunuh mereka. Jadi itu satu berita yang gak masuk akal, yang gak bisa diterima, dikarang-karang. Nah ternyata karangan-karangan seperti itu gak hanya berhenti pada waktu itu. Sampai sekarang pun karang-karangannya itu terus berlanjut. Ya, Yesus itu gak mati, tapi yang diserupakan itu juga karangan. Itu karangan, dikarang-karang, itu gak benar. Ya, kita harus percaya kepada Yesus versi Injil. Amin. Iya. Yesus yang menolak nih ya. Yesus yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus. Kematian kebangkitan Yesus. Ya, siapapun itu, ya, gereja atau siapapun itu yang menolak kematian dan kebangkitan Yesus, itu Yesus yang lain. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan Yesus bukan Allah, itu Yesus lain. Dia diangkat jadi Allah di tengah jalan ketika dia tak sempurna, ketika dia disalibkan baru diangkat jadi Allah. Itu Yesus yang lain. Amin. Amin. Ini keras ini. Ini pertaruhannya nyawa. Yang untuk iman kita apapun kita pertaruhkan. Yesus aja, Allah aja mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan kita. Masa kita tidak? Halo? Masa kita nggak radikal? Allah aja radikal untuk menyelamatkan setiap kita dari kebinasaan. Masa kita nggak radikal? Gak ada yang lebih kita pertaruhkan. Semuanya kita berikan. Gak ada yang tersisa bagi kemuliaan Kristus. Gak ada yang gak kita pertaruhkan. Semuanya kita pertaruhkan bagi kemuliaan Kristus. Bahkan nyawa kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Iya. Ini kita bukan lagi ngomong harta. Iya kan? Tapi kalau harta aja pelit, memberi aja malas. Iya kan? Ada orang seperti itu, kaya tapi memberinya sulit sekali. Jangankan uangnya, iya kan, dosanya diminta juga nggak dikasih. Saking pelitnya. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah. Iya kan? Lalu ada teori salah kubur. Nggak mungkin lah. Salah kubur ya kan? Iya kan? Nggak mungkin, ini teori nggak masuk akal. Lalu teori pingsan, ini lebih nggak masuk akal. Ya, Yesus itu nggak mati, ya hanya pingsan. Orang yang seperti ini perlu disalibkan seperti Tuhan Yesus, biar dia buktikan sendiri. Kan pada waktu itu untuk membuktikan, memastikan bahwa Yesus benar-benar mati, dicucuk apa? Lambungnya. Betul nggak? Iya, bukan digigit lambungnya, bukan, dicucuk lambungnya. Nah, dalam konteks PL, nah ini sesuatu yang luar biasa sekali. Alkitab kita itu sempurna. Dan tidak mungkin tidak Yesus, Mesias itu, pasti dia. Yang dinubuatkan oleh perjanjian lama, semuanya itu kena sama Tuhan Yesus. Apa kata perjanjian lama? Bahwa kakinya tidak jadi dipatahkan. Tapi lambungnya akan dicucuk, jubahnya akan diundi.
ya dan lain sebagai macamnya. Dan itu semua terjadi saat detail-detailnya. Semua nubuatan itu tergenapi pada siapa? Yesus. Pada Yesus. Lambungnya dicucuk. Yang waktu Yesus bangkit dari kematian, kan apa kata Thomas? Kali-kali aku tidak percaya bahwa dia bangkit sebelum aku memegang tangannya dan mencucuk lambungnya. Karena apa? Lambungnya itu dicucuk. Lalu Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Apa kata Thomas? Hokriusmu kai hoteosmu. Ini bukan bahasa roh, bahasa Yunani. Ya apa kita coba mantap kali bahasa rohnya, bahasa Yunani. Hokriusmu kai hoteosmu. Ya Tuhanku, ya Allahku. Nah, kalau Yesus bukan Allah, harusnya dia menolak dong pengakuan itu. Betul nggak? Iya. Harusnya dia tolak. Sama seperti Petrus ketika disembah sama Cornelius di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ketika disembah, ditolak sama Petrus. Jangan, aku bukan Allah. Nah, Paulus juga pernah di Iconium dan Derbe. Dia antara di Iconium atau Derbe. Di Kisah Rasul pasal yang ke-14. Paulus dan Barnabas itu melakukan banyak mujizat, membuat orang terkagum. Akhirnya mereka disembah. Satu sebagai dewa Zeus, satu lagi dewa Hermes. Ini dewa ya, bukan tas. Halo, ibu-ibu. Alkitabiah ternyata papi Hermes itu, kata Pak Pendeta tadi. Hermes, tolong beliin papi. Pakai nama saya lagi. Dewa apa? Ini kan. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas? Mereka mengoyakkan bajunya. Kenapa? Itu bentuk penolakan. Karena mereka bukan Allah. Dalam kitab Wahyu juga sama. Yohanes pernah menyembah malaikat yang menyingkapkan semua kejadian yang akan datang. Lalu malaikat itu melarang Yohanes, jangan sembah aku sama kamu sama-sama hamba. Tapi ada orang yang pernah juga disembah seperti mereka, tapi tidak menolak penyembahan itu. Siapa namanya? Yesus. Yohanes 20 ayat 28. Kalau Yesus bukan Allah, seharusnya dia menolak. Tapi ada yang mengatakan begini, waktu itu ya Thomas itu bukan sedang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah, tapi dia kaget. Oh my God, orang Amerika. Oh my God. Atau kayak orang Latin Indonesia, waktu dikagetkan kaget dia, anak ayam. Begini Ferguson. Ini mau jawaban serius atau bercanda? Hah? Kalau percaya yang tadi itu, rugi dong. Iya kan, apakah Thomas itu seorang yang kaget? Ya enggak juga kali. Boleh nggak kaget? Boleh. Tapi Thomas bukan sedang kaget dan dia bukan tidak sungguh-sungguh mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Pertama, dalam konteks Yahudi, ini kita harus tahu budayanya. Nggak boleh menyebut nama Tuhan sembarangan. Iya. Ya, jadi menghina Tuhan Thomas. Kalau ternyata Yesus itu bukan Tuhan, atau Yesus juga menghina Allah. Kalau ternyata dia bukan Allah, harusnya dia tolak dong. Kalau dia bukan Allah. Nah, yang kedua, kalau ini berdasarkan narasinya, kan narasinya begini. Yesus masuk, lalu ngomong, udah ngomong panjang lebar, lalu disentuh. Tentu kan begitu kan narasi teksnya kan, berdasarkan Injil Yohanes pasal yang ke-20. Nah, kalau dibilang kagetnya telat, Pak. Kenapa setelah lama ngomong baru kaget? Kalau saya tuh Yesus telat dari tadi aku datang, telat dari tadi kita ngomong, telat. Bisa nangkap nggak? Bisa nangkap ya? Iya, jadi jangan aneh-aneh. Iya kan, kalau percaya teori yang tadi katanya kaget, nggak sungguh-sungguh mengatakan bahwa Yesus itu Allah, rugi dong. Ya, teori pingsan, ada lagi teori penglihatan. Ya. Teori pingsan, teori penglihatan. Ada teori kebangkitan rohani yang menganggap bahwa Yesus tidak benar-benar bangkit secara fisik, tapi secara roh. Nah, ini juga tidak make sense. Karena apa? Jelas kok ya, berdasarkan kesaksian para rasul, Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian. Jadi landasan iman kita itu dibangun atas dasar sesuatu yang pasti, yaitu Yesus yang bangkit dari kematian. Dan ini bisa dibuktikan secara teologis, secara historis, maupun secara filosofis. Ya, para pakar itu banyak ya membicarakan tentang fakta dari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saya masuk kepada bukti-bukti sederhana dari kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mencoba untuk menjelaskannya sesederhana mungkin, menyuguhkan bukti-bukti yang bukan hanya sekedar sederhana supaya mudah ditangkap, tapi juga sangat meyakinkan dan meneguhkan iman dari setiap kita.
sampai nggak ada lagi ruang bagi kita ya untuk meragukan iman kita. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang meragukan ya iman kita. Karena iman kita itu dibangun di atas dasar yang sangat kokoh, sangat kuat. Ya, jangan ada di antara kita juga yang tergoda dengan apapun. Ya, jangan ada di antara kita yang tergoda untuk menyangkali iman kita karena apapun. Yang sudah katakan amin. Iya, karena kekayaan, karena harta, karena wanita. Jangan sampai ada orang yang menyangkal imannya. Iya kan? Aduh, terlalu mengerikan ya kalau bisa iman kita gantikan dengan perempuan, dengan harta, dengan jabatan, dengan tahta. Berarti kita nggak memandang berharga Tuhan Yesus. Boleh pemain musiknya nggak? Main keyboard boleh. Tenang brother, sudah jinak ini. Ya kan, kita bisa dengan mudahnya kadang-kadang nyanyi. Padahal dalam prakteknya susah sekali loh kita menerapkannya. Belum tentu terbukti kita menerapkannya, mengaplikasikannya. Kita mengatakan bahwa Yesus di atas segala-galanya. Tidak mungkin kita menyangkali iman kita. Kalau nanti tiba-tiba ada yang kasih 10M bagaimana? Halo? Kalau nanti tiba-tiba ada yang lebih cantik dari istri kita bagaimana? Oh. Bule lagi. Waduh. Wow! So salah. Wow! So Tinggi, cantik. Bule lagi. Halo! Awas. Oh, mau dapat stres ngana? Awas. Iya kan? Kan iman kita itu kan harus diuji kan? Kalau kita mengatakan iman kita kuat, mana buktinya? Ujiannya ada dong, ada tantangannya dong. Ini kan ternyata kita berhasil, nggak gampang jatuh. Itu top. Amin? Iya dong. Ada nyanyi begini kan? Lebih dari segala. Ini kunci apa? F ya? Coba C. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Inilah pergumulan kita, dan inilah sesuatu yang harusnya kita rindukan. Kerinduan terbesar kita. Apa itu? Memandang Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan di atas segalanya. Dia lebih berharga dari apapun dan siapapun. Amin. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu lebih berharga dari apapun dan siapapun, kita ini nggak kekurangan sukacita, kebahagiaan. Halo, rumah masih kontrak, tetap bahagia. Karena apa? Karena kita menyadari ada Tuhan yang jadi harta kita yang sesungguhnya. Halo? Karena banyak kok orang yang punya rumah banyak, tapi nggak bahagia. Hah? Karena istrinya banyak. Itu mau dia nggak bahagia. Iya, cadangannya banyak. Istri cuma satu. Ini juga nggak bahagia nih sebenarnya. Yang ada pura-pura bahagia. Tenang Besti. Untuk pura-pura bahagia pun butuh makan yang banyak. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Sama-sama.
kurang baik apa sih Tuhan kita itu? Halo? Sebenarnya kurang baik apa Tuhan kita? Segala sesuatu yang Dia lakukan itu kita kecap manis. Amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Sekali lagi, biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hati kita bersuka karena siapa? Karena Tuhan, karena kasih-Nya, karena kuasa-Nya, karena pertolongan-Nya, karena perbuatan-Nya. Semuanya kita kecap manis. Pertanyaannya, hal apa yang manis dari diri kita yang dikecap oleh Tuhan? Itu yang perlu kita pikirkan dari bangun pagi. Nah, kalau kita misalnya nih ya, kalau mau keluar kota atau keluar negeri, kita list semua ya hal-hal yang perlu. Misalnya tempat-tempat indah yang mana yang kita akan kunjungi ketika luar negeri, misalnya di Swiss, makan makanan yang enak, kita list semua detail, kita list. Tapi pertanyaannya, pernah kita melist hal baik seperti apa yang perlu aku lakukan hari ini untuk dikecap manis oleh Tuhan? Ketika kita bangun, ada nggak niatan dalam diri kita? Misalnya hal yang sederhana, semalam berantem sama istri, mau nggak suami minta maaf sama istri? Itu juga manis. Amin. Halo? Ya. Ada orang sama istri bisa berlarut-larut masalahnya, marah-marahan sebulan, 2 bulan, hah? Tapi dan tetap sama, pergi ke gereja sama-sama. Itu gimana ceritanya? Halo? Jangan berikan setan ruang untuk menghancurkan kita. Amin. Harus lebih mudah kita untuk mengampuni daripada membenci. Sebagai anak Tuhan, mudah kita untuk mengampuni dan sulit untuk membenci. Jangan sampai sebaliknya, mudah untuk membenci, sulit untuk mengampuni. Halo? Makanya pasang anti gores di hati kita, jangan hanya handphone aja dipasang anti gores. Hati kita juga, Pak. Amin. Amin. Iya, supaya kita bisa menjaga hati kita dari omongan-omongan yang jelek, dari orang-orang yang menjengkelkan. Orang yang menjengkelkan itu banyak, masalahnya itu, dan panjang umur. Bukan hanya banyak, panjang umur. Dan di mana-mana ada. Dan kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesabaran. Tuhan kasih tuh. Berhadapan sama orang menjengkelkan yang bibirnya ya kalau ngomong pasti menyakiti. Nah, bagaimana kita menyikapi orang seperti itu? Nah, disitulah pembuktiannya. Buktikan bahwa kita anak Tuhan, gak gampang kita marah. Amin? Gak gampang kita membenci. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa? Perkataan orang itu meneduhkan. Dia gampang untuk memberkati kita, menyemangati kita, gampang untuk mengampuni kita ketika kita salah. Karena hatinya baik. Halo? Kenapa perkataan orang busuk, bibirnya busuk? Kenapa pikirnya busuk, tindakannya busuk? Karena hatinya busuk, Bang. Makanya jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Iya kan? Jangan sampai Agi mampu berkata demikian. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bukan menari, bukan menari. Beda server. Jangan sampai Agi bisa ngomong begitu, kita tidak bisa, apa? Halo? Iya kan? Iya kan kita nih. Aduh, pokoknya beruntung sekali lah kita percaya Yesus. Betul nggak? Indah kali. Yang membuat kehidupan kita indah itu apa? Kita bukan hanya menerima keselamatan, tapi kita juga menerima contoh kehidupan atau teladan hidup Tuhan Yesus, yang dalam segala hal dia bisa dicontoh, bisa diteladani. Dalam kasihnya, iya. Kesabarannya, iya. Dalam segala hal, iya. Men? Dalam segala hal dia bisa dicontoh. Nah, saya masuk kepada bukti-bukti sederhana dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini saking sederhananya, encim-encim pun bisa paham. Ngomong-ngomong bisa paham. Ya, memang ini tujuan saya. Jangan sampai nanti kita kan udah dengar doktrin ini, bukannya makin paham, makin ruwet. Pulang-pulang harusnya mukanya makin bercahaya, makin bersuka cita.
Karena makin ngerti, makin nanggap, ya kan? Makin dalam pengetahuannya akan Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Iya kan? Tapi makin dalam juga kedewasaan rohani kita. Makin sayang sama istri, makin sayang sama suami. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Mantap. Nah, argumentasi sederhana yang pertama adalah liang kubur kosong. Ada lagu yang mengatakan, kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu salah satu bukti sederhana dari kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi itu bukan satu-satunya bukti. Ya, jadi nggak boleh hanya berdiri pada argumentasi kubur kosong. Karena bisa aja kan Yesus dicuri mayatnya sama para murid atau sama yang lainnya. Atau seperti tuduhan yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu dimakan anjing. Ada sampai teori seperti itu, menjijikkan banget teorinya. Mayat Yesus itu dimakan anjing, ngeri. Nah, kubur Yesus kosong. Yang kedua, kain kafan dibiarkan. Kalau memang ini seandainya ya, mayat Yesus dicuri, kan aneh pencurinya. Masa kain kafan ditinggalkan? Aneh kan? Jadi itu ada unsur kesengajaan dari Tuhan Yesus meninggalkan kain kafan itu untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Kan masa begini dia jalan? Kan aneh. Jadi zombie jadinya. Atau vampir. Kan aneh, Pak. Jadi kain kafan itu dibiarkan. Ya, itu ada unsur kesengajaan dari Tuhan Yesus untuk membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit dari kematian. Yang ketiga, Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada banyak saksi. Ya, kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, Yohanes, ya, kepada para rasul atau para murid, kepada 500 pasang mata, 1 Korintus pasal yang ke-15, ya, kepada Yakobus dan lain sebagainya macamnya. Yesus menampakkan diri kepada banyak saksi. Nah, para murid itu lebih dipercayai kesaksiannya, betul enggak? Iya. Kan ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak mati dan tidak bangkit. Ada agama yang mengatakan demikian. Itu di abad ke-6 atau abad ke-7. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih kita percayai? Kesaksian orang di abad ke-6 ke-7 atau orang yang bersama dengan Tuhan Yesus di abad pertama? Halo? Pertama dong. Kita di abad ke-21. Bapak Ibu nanti lebih percaya misalnya nih ya, lebih percaya kesaksian saya yang bersama dengan Bapak Gembala untuk menceritakan siapa Pak Gembala, atau orang nanti di abad 25? Lebih percaya mana? Nggak percaya sama saya? Sampai susah kali menjawab. Atau susah kali pertanyaan saya? Lebih percaya mana? Saya dong. Ya kan? Apalagi saya lama hidup bersama dengan Bapak Gembala. Saya tahu betul, ya kan, perjuangannya, pengorbanannya dalam pelayanan, kesetiaannya, ketulusannya. Saya paling tahu dia. Ya kan? Sampai saya memutuskan bahwa dia bukan hanya sekedar saudara jauh, tapi sudah seperti saudara sendiri. Sudah seperti abang saya. Nah, nggak perlu saya lanjutkan. Takut saya nangis nanti. Karena Bapak Gembala kita ini melo kali orangnya. Jadi dia menampakkan diri kepada banyak saksi. Banyak saksi yang menyaksikan dari kebangkitan Tuhan Yesus, termasuk Paulus. Dia termasuk orang yang menyaksikan Yesus yang bangkit. Dan Paulus ini adalah tipikal orang yang luar biasa pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Dari Paulus juga kita belajar. Bahwa tidak ada orang yang terlalu jahat sampai dia gak bisa berubah. Karena Paulus itu jahat sekali. Dia sangat benci Yesus. Dia bantai semua pengikut Yesus. Saking radikalnya dia membenci Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus? Berbalikan. Tadi radikal membenci Tuhan Yesus, memusnahkan pengikut Yesus. Sekarang radikal memberitakan tentang Yesus, bahkan mau mati demi Yesus. Itu adalah Paulus. Yang terakhir, ini adalah salah satu pembuktian terakhir. Bukan khotbah saya udah terakhir, udah berakhir, bukan, masih panjang. Pembuktian terakhir dari bukti Yesus yang bangkit adalah bahwa murid-murid berubah. Siapa para murid sebelum Yesus bangkit? Mereka pecundang. Mereka para pengkhianat. Apa kata Petrus ketika di perjamuan terakhir? Sekali-kali hal itu tidak terjadi padamu. Ya kan? Dia mencoba untuk menghalangi pekerjaan Tuhan Yesus. Hanyalah iblis, kata Tuhan Yesus. Karena itu pikiran setan. Itu pikiran setan, itu sangat berbahaya. Setan seperti itu yang berbahaya.
Kalau setan yang hanya merasuki seorang, itu nggak bahaya, biasa aja Pak. Dalam nama Yesus setan keluar. Kalau kau tidak keluar, aku yang keluar. Bisa diusir. Ya kan? Roh jahat yang menghinggap dalam diri seorang, merasuki seorang bisa diusir. Tapi kalau menghinggap dalam pikiran kita itu susah diusir. Kalau nggak sungguh-sungguh tekun kita dengan kebenaran Injil, nggak mungkin kita bisa mengusirnya. Nggak tekun kita dekat dengan Tuhan, nggak mungkin kita mengusirnya. Dosa semuanya itu bercokol dalam pikiran kita. Kita hanya bisa mengusir semua kejahatan dalam pikiran kita ketika kita makin dekat dengan Yesus. Amin. Apa itu? Ketika kita makin dekat dengan Yesus, kita makin jauh dari dosa. Amin. Ketika kita makin dekat dengan Yesus, dosa yang terkecil sekalipun bisa kita lihat. Jadi jawabannya apa? Dekat dengan. Amin. Kalau dekat dengan orang baik, kita pasti jadi baik. Halo, makanya pergaulan yang buruk, kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Jangan sampai kita masuk kepada pergaulan yang buruk, salah pergaulan. Pembuktian terakhir adalah murid-murid berubah, dan murid-murid itu mengalami satu perubahan yang sangat radikal. Dari seorang pengecut, dari seorang pengkhianat, mereka menjadi seorang pemberita Injil yang sampai nyawa mereka pun mereka pertaruhkan. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, gak make sense semuanya ini, gak masuk akal. Jadi alasan apa yang paling logis untuk kita menjawab mengapa para murid berubah? Yesus bangkit dari kematian, itu jawaban yang paling logis. Karena Yesus bangkit dari kematian, makanya para murid bisa berubah. Betul gak? Amin? Iya. Nah selanjutnya, yang terakhir. Nah yang terakhir ini 2 jam. Kok Bapak Ibu lemas? Harusnya saya yang lemas. Saya ngomong, saya teriak. Bukti eksternal atau bukti historis. Apakah ada tokoh atau data di luar Alkitab ya yang meyakinkan setiap kita untuk kita boleh percaya bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian? Bukti historisnya itu lebih dari cukup Bapak Ibu. Bukti historisnya itu lebih dari cukup. Ada banyak ya kesaksian dari tokoh-tokoh di luar Alkitab yang menyaksikan Yesus yang bangkit dari kematian. Misalnya Josephus, dan ini mereka adalah orang-orang yang berasal dari abad pertama. Josephus abad pertama tahun 37 sampai 100 menggambarkan Yesus. Dia adalah seorang sejarawan Yahudi yang kerja bagi orang Romawi. Di tahun 60-an dia menulis tentang Yesus yang mati dan bangkit dari kematian, bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Dia menyaksikan Yesus yang bangkit. Maksudnya mengkisahkan kisah tentang Yesus yang bangkit dari kematian. Ini bukan pengikut Yesus, dia bukan beragama Kristen. Dia menegaskan demikian. Pada waktu itu maksudnya, hiduplah seorang bijak yang dipanggil Yesus. Sikap dan tingkah lakunya baik dan dikenal sebagai orang yang saleh. Dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus memerintahkan ia disalibkan hingga mati. Namun para muridnya tidak meninggalkan pemuridannya. Mereka melaporkan ia menampakkan diri kepada mereka 3 hari sesudah penyalibannya, dan bahwa ia hidup. Maka barangkali dialah Mesias yang dinubuatkan oleh para nabi. Ini kesaksian Josephus pada abad pertama di luar Alkitab. Yang kedua ada Talus tahun 5 sampai 60. Dia menggambarkan Yesus seperti apa. Nah, Talus ini seorang sejarawan Samaria. Dia mengatakan demikian, pada waktu peristiwa kematian Yesus, ada kegelapan yang meliputi langit pada saat kematian Yesus. Ada kegelapan. Jadi dia menjelaskan tentang masalah alam, ya situasi alam pada waktu itu. Dia mencatat tentang peristiwa itu. Lalu ada siapa lagi? Tacitus Cornelius Tacius. Dikenal karena analisis dan pengujiannya terhadap banyak dokumen historis. Dia mengatakan bahwa Yesus hidup di Yudea, disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, dan memiliki pengikut yang dianiaya karena iman mereka kepadanya. Tadi Talus itu adalah seorang sejarawan Samaria. Lalu ada Cornelius Tacitus yang menekankan, kalau saya tidak salah, dia adalah seorang Romawi. Dia menekankan hal ini, bahwa pada waktu itu di zaman pemerintahan Pontius Pilatus,
Ya, dia membenarkan bahwa Yesus itu disalibkan. Lalu ada Plegon. Dia sejarawan, seorang sejarawan yang menulis sejarah pada tahun 140 Masehi. Dia mengatakan apa? Pada masa pemerintahan dari Kaisar Tiberius pada bulan purnama ada gerhana matahari penuh dari jam 6 hingga jam 9. Jadi jelas bagi setiap kita, semua yang disaksikan oleh mereka sesuai dengan catatan Injil. Betul nggak? Sesuai dengan catatan Injil. Jadi Bapak Ibu, tidak ada ruang bagi kita untuk menyaksikan kebenaran Injil. Apa yang disampaikan oleh Injil kepada setiap kita. Saya tambahkan lagi, Yesus hidup di zaman siapa? Romawi, Yunani, Yahudi. Ya, ada 3 bangsa, Yahudi, Romawi, Yunani. Ketiga bangsa itu sama-sama tidak menerima bahwa Yesus itu nabi, rasul, apalagi Allah, Mesias, gak terima. Tapi mereka sama-sama tidak menolak bahwa benar Yesus itu mati, dan bahkan bangkit dari kematian. Coba, hal apa lagi yang membuat kita ragu akan Yesus, akan kematian dan kebangkitannya? Dia benar-benar bangkit dari kematian. Kesimpulannya, kebangkitan Kristus adalah peristiwa yang benar-benar terjadi, bukan sebuah ilusi, bukan hayalan, bukan penglihatan atau mimpi, tapi sebuah kebenaran historis, sesuatu yang pernah terjadi dalam sejarah, sebuah peristiwa yang mengubahkan, sebuah peristiwa yang menjadi pengharapan dan dasar dari kemenangan dari setiap kita. Mari kita memandang Yesus yang tersalib. Dengan kita memandang Yesus yang tersalib, kita dapat menyadari bahwa kita bukan hanya dikasihi, tapi kita berharga. Dan dia bukan hanya sekedar mati, tapi dia bangkit, sehingga timbul pengharapan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.